Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rifandianto ingin menjelaskan tentang hak ulayat. Pengertian hak ulayat. Hak ulayat terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasaputra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah Jaminan UU-PA bagi Keberhasilan Penyalahgunaan Tanah, menyatakan bahwa hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum desa untuk menjamin ketertiban, pemanfaatan, dan penyalahgunaan. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum desa suku di mana para warga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata dan ada yang masuk ke dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut, sedangkan dalam hukum publik berupa tegas kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin peruntukan penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan adat pada kepala adat atau ketua adat. Konsepsi hak ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai komunalistik, religius, magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak ulayat bukan hak seorang, sehingga dapat dikatakan hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Sifat magis religius menunjukkan pada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan daripada para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagian unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan keluar berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut orang asing atau orang luar. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah, dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikan. Sedangkan untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku keluar. Hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak bermaksud mengambil hasil hutan, berburu dan atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya. Adapun subjek hak ulayat, masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Dua, masyarakat hukum adat genealogik disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. 3,
Adapun objek hak ulayat yaitu tanah, air, tumbuh-tumbuhan hidup yang secara liar, pohon seperti pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya. Selanjutnya binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum dan tanah tertentu. Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan untuk persekutuan yang pada asasnya bersifat tetap, namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku di luar. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihakimi oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai res nullius. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum ada teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Masing-masing ini menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga hak masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut mempunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakan secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja. Sekian itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.